Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Beban pada hati, ginjal juga mengalami gangguan. Ya, karena dia punya pekerjaan lebih berat. Jadi kita harus mencari makanan-makanan yang tidak menguras. Lemak daging ini berbahaya. Juga kebiasaan-kebiasaan buruk. Konsumsi alkohol, tembakau, ya. Kita makan terlalu kenyang juga tidak bagus. Menggunakan obat-obat, misalnya antibiotik yang terlalu lama merusakkan bakteri-bakteri probiotik. Jadi jangan minta-minta kopi resep. Harus hati-hati. Sinar ultraviolet, salah satu dari microwave, ini juga bisa merupakan radikal bebas. Kita harus hati-hati, ya. Stres. Kita juga harus jaga supaya produksi asam lambung yang tidak berlebihan. Sampai terjadi tukak pada lambung. Yang tadinya lambung itu normal dengan asam lambungnya. Ada seorang penderita kasus umurnya 37 tahun. Tahun 2012 sampai 2016. Tiap tahun dia pergi endoskop. Ternyata dia punya kolon mengalami kolitis ulcerosa. Ada radang, pre-cancer. Dokter katakan, wah, sampai kau mati dia kau tetap dengan obat-obatan. Tapi ternyata di tahun 2016, fotonya masih ada pada saya, dia merubah pola hidup. Dia makan banyak buah-buah dan sayuran, dia makan biji-bijian, flaxseed, omega 3. Dan apa terjadi? Pada tahun 2017, 2016 sampai 2017, hanya 1 tahun. Polip-polipnya itu hilang. Kolitis ulcerosa mengalami penyembuhan. Dan orangnya sehat sampai saat ini. Jadi kita melihat pola hidup harus kita perhatikan dengan baik. Kita melihat bagaimana pekerjaan koordinasi DNA ini tanpa ada radikal bebas. Kalau tidak, sel-sel ini akan bertumbuh tadi saya katakan. Seperti gambar ini, dia akan membentuk massa tumor yang merambat dan menjadi kanker yang merusak pada tubuh kita. Jadi makanlah minum yang sehat yang bisa mengobati produksi enzim dengan baik. Makan dari tumbuhan, kurangi makanan hewan ini kalau boleh tidak sama sekali. Kita jangan makan makanan-makanan yang sudah mengalami pengawetan, makanan-makanan kaleng. Ambil yang alami, biji-bijian yang sehat. Ya, makan beras kalau boleh, beras coklat, brown rice, atau beras yang hitam. Karena beras-beras ini mengandung gizi yang penting selain mengandung antioksidan yang mencegah kerusakan pada DNA kita. Jadi makanan-makanan yang dari laut, ya, bisa dari tanah, dari laut itu misalnya rumput laut, jamur-jamur, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, ya. Dan kita kurangi makanan hewani yang bisa mempercepat polip usus, selain juga menyebabkan kerapuhan pada tulang kita. Makan dari makanan olahan, kita juga hentikan. Dan yang terbaik, kalau kita cari makanan-makanan dari buah dan sayur yang pernah ditanam tanpa perlindungan dari sinar matahari, atau kita sebut sayuran fitokimia. Nah, ini bagus sekali. Dia bisa memperkuat daya tahan tubuh, mencegah kanker, dan dengan mudah merangsang pembentukan enzim-enzim yang ada di otak kedua. Minum yang sehat, bukan minum teh, kopi, ataupun soda yang merangsang pencernaan kita. Air yang sehat, air putih, 7-8,5 pH-nya. Tidak menguras enzim. Radikal bebas tidak terjadi. Kita hindari minuman keras, zat-zat aditif yang merupakan racun bagi tubuh.
Begitu juga dengan makanan-makanan lemak, kita juga kurangi dengan kolesterol, ya, terutama makanan yang mengandung asam lemak trans ini, margarina dan sebagainya kita ganti. Juga makanan-makanan dingin kita hindari karena dia menyebabkan penyusutan pembuluh darah dan pembentukan enzim pada sel terhalang. Pola istirahat. Kenapa saya katakan istirahat penting? Pada waktu kita tidur dengan baik, tidur harian ini, proses detoksikasi tidak terjadi. Istirahat juga dalam makan minum. Kalau perlu ada puasa. Sehingga antar jam makan itu ada istirahat untuk membuang protein-protein amiloid yang tidak baik. Di otofagi atau didaur ulang oleh DNA mitochondria kita. Pola pikir, kita jadikan pola pikir yang baik. Jangan selalu stres. Ya, kita serahkan semua hal hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, supaya dengan tubuh yang tidak ada stres, proses pencernaan ini berjalan dengan baik. Pengaruh lingkungan yang baik pada waktu kita menyediakan makanan. Dan pengeluaran toksin ini boleh berjalan lancar. Keringat, melalui keringat, urine, dan tinja kita. Kesimpulan, usus adalah otak kedua, memiliki persarafan tersendiri, otonom, berhubungan dengan susunan saraf pusat otak dan membentuk kekebalan tubuh kita. Bakteri-bakteri probiotik antara fili dan mikrofili yang ada di usus menolong pencernaan berjalan dengan baik dengan mengeluarkan enzim-enzim pencernaan. Penyerapan berjalan dengan baik dan tubuh bisa menerima makanan yang baik atau sel-sel tubuh kita ini bisa menjadi vital, tetap vital, terpelihara. Gaya hidup yang sehat, istirahat, pengaruh lingkungan, dan percaya kepada Tuhan adalah merupakan asas-asas yang menolong pekerjaan dari usus atau pencernaan kita sebagai otak kedua. Akhirnya, saya mau pinjam sedikit firman Tuhan yang ada dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Kalau kita makan, kita minum, buatlah itu semua untuk kemuliaan Allah. Jangan merusak tubuh kita. Karena 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kamu bukan milik sendiri, tetapi kamu sudah dibeli dengan harga yang mahal. Tuhan sudah menebus kita. Baiklah, kita menjaga kesehatan kita, menjaga kehidupan kita, menggunakan new start ini dalam hidup kita, sehingga usus sebagai otak kedua boleh berfungsi dengan baik. Tubuh atau kesehatan tubuh kita ini menjadi kesehatan yang benar-benar prima, di mana kita bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kehidupan yang sehat. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.